2020-157. Saya merupakan mahasiswa Pasca Sarjana UPN Veteran Jawa Timur dari jurusan Manajemen. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pasar modal. Pada dasarnya, pasar modal sama dengan pasar tradisional karena di sana terdapat penjual, pembeli, dan transaksi jual beli. Pedagang di pasar modal disebut emiten, sedangkan pembeli di pasar modal disebut investor. Pasar modal lah yang mempertemukan antara emiten dan investor, yaitu pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyediakan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan sebuah perusahaan atau memperluas jangkauan usaha, perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar, bukan? Nah, dana tersebut diperoleh dari masyarakat investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Sehingga pasar modal dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran atau emiten dan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal. Secara umum, pasar demikian disebut dengan bursa, sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek atau sekuritas. Sehingga pasar modal Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jenis pasar modal ada dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Jadi, pasar primer ini adalah pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Mekanismenya adalah, yang pertama, penawaran perdana saham atau obligasi kepada investor dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Kedua, investoring berminat memesan produk di dalam pasar modal dengan cara menghubungi penjamin emisi dan agen penjual. Yang ketiga, investor melakukan pemesanan. Keempat, penjamin emisi dan agen penjual mengumumkan hasil penawaran umum kepada investor. Dan yang terakhir, proses allotment atau penjatahan saham kepada investor. Intinya, pasar primer ini yaitu perusahaan itu menjual efeknya kepada investor dan investor langsung membeli dari perusahaan tersebut. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang menunjukkan efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek. Misalkan, seorang investor ingin menjual saham atau obligasi yang dimilikinya kepada investor lain. Nah, mereka ini akan dipertemukan di bursa efek seperti ini. Selanjutnya ada manfaat dari pasar modal. Nah, apa saja ya manfaat pasar modal? Berikut adalah manfaat pasar modal. Yang pertama adalah sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan. Jadi, perusahaan yang butuh dana segar dari investor bisa memasukkan perusahaan tersebut ke pasar modal, tentunya dengan cara perusahaan itu harus go public terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Jadi, masyarakat yang memiliki dana lebih dan tidak terpakai lebih baik diinvestasikan ke pasar modal, sehingga dana tersebut tidak tergerus oleh inflasi. Berikutnya adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk bisa memiliki perusahaan. Artinya, masyarakat itu punya hak atau bisa mengklaim keuntungan dan aset dari perusahaan tersebut. Kemudian, manfaat yang berikutnya adalah membudayakan yang namanya transparansi. Jadi, perusahaan yang sudah masuk di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia harus secara beberapa periode wajib melaporkan yang namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini yang akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk menentukan apakah akan investasi di perusahaan tersebut atau tidak. Kemudian ada produk pasar modal. Apa sih produk pasar modal itu? Kurang lebih ada 4 produk dalam pasar modal. Yang pertama ada saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Produk pasar modal yang pertama adalah saham. Jadi saham ini adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan, di mana kalau seseorang atau badan membeli saham, dia memiliki hak klaim terhadap penghasilan atau kekayaan perusahaan tersebut. Keuntungan saham antara lain yang pertama adalah kita akan mendapatkan dividen. Dividen ini adalah bagi hasil dari perusahaan pada kita sebagai investor, di mana dividen ini akan diberikan setelah diadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua yaitu capital gain. Capital gain ini misalnya kalian sebagai investor, kalian beli saham, kemudian ketika kalian menjual harga saham tersebut lebih tinggi daripada ketika kalian membeli. Artinya selisih antara harga jual dan harga beli merupakan keuntungan yang akan kalian dapatkan. Ada resiko. Resiko dari saham ini yang pertama adalah capital loss.
yaitu kebalikan dari capital gain. Ketika kita menjual, harganya lebih rendah daripada ketika kita membeli. Yang kedua yaitu resiko likuidasi. Jadi resiko ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga kalau perusahaan bangkrut, otomatis investor bisa jadi mendapatkan dividen terakhir atau bahkan tidak sama sekali. Pemilihan saham bisa dilakukan melalui dua analisis. Yang pertama yaitu analisis fundamental, di mana melihat kinerja keuangan perusahaan. Kedua, analisis teknikal, yaitu sederhananya menggunakan perhitungan statistik atau melakukan peramalan dari data time series. Kemudian jenis saham berdasarkan hak klaim ada dua. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock, di mana saham biasa ini investor memiliki hak klaim terakhir saat perusahaan likuidasi. Kemudian investor yang punya saham biasa memiliki hak suara proporsional dalam RUPS, kemudian mendapatkan dividen sesuai dengan persentase saham mereka. Kemudian yang terakhir adalah investor memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Kedua yaitu saham preferen, di mana saham preferen ini investor memiliki hak klaim, dan hak klaim investor saham ini itu diprioritaskan perusahaan likuidasi. Jadi ibaratnya investor saham preferen ini lebih terdepan dibandingkan saham biasa. Kemudian yang kedua, investor tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Kemudian yang ketiga, jumlah dividen setiap tahun adalah tetap. Yang terakhir, investor saham preferen ini memiliki opsi untuk mengkonversi sahamnya menjadi saham biasa. Produk pasar modal selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat hutang di mana nanti kita sebagai pembeli obligasi, kita menyerahkan uang kepada penerbit obligasi, dan penerbit obligasi punya kewajiban setiap beberapa periode secara rutin. Mereka wajib membayarkan kepada pembeli obligasi pokok dan bunganya. Obligasi ini bisa berupa perusahaan korporasi atau dari pemerintah. Jadi obligasi kalau dibedakan dari penerbitnya yaitu ada obligasi korporasi, di mana yang menerbitkan adalah swasta, termasuk di dalamnya adalah BUMN dan BUMD. Yang kedua adalah obligasi negara, di mana yang menerbitkan adalah pemerintah dan produknya adalah SUN dan SBSN, yaitu surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Sedangkan kalau berdasarkan jenisnya, obligasi dibagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Keuntungan dari obligasi ini yang pertama adalah kita akan mendapatkan kupon atau bunga atau bahkan nisbah secara periodik dari obligasi ini. Kemudian yang kedua, memperoleh capital gain. Jadi ketika kita memiliki obligasi, kita bisa menjualnya di tengah jalan, sehingga bisa memperoleh capital gain atau selisih dari harga beli dan jual obligasi tersebut. Ketiga, memiliki resiko yang relatif rendah dibandingkan saham, karena kalau di saham pergerakannya berfluktuatif, sedangkan kalau obligasi kita bisa mendapatkan return tetap secara periodik sesuai dengan kontraknya. Kemudian ada resiko. Jadi resikonya adalah ketika penerbit obligasi ini entah swasta, BUMN, BUMD ataupun pemerintah, kalau si penerbit obligasi ini gagal bayar atau tidak bisa membayar pokok dan bunganya tepat waktu sesuai jatuh tempo, kita akan mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga ada reksadana. Reksadana ini yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana ini instrumen investasi yang cocok buat investor yang belum mempunyai ilmu cukup mengenai investasi. Jadi, reksadana ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, di mana investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Misalnya ada deposito, sertifikat Bank Indonesia. Kedua, reksadana pendapatan tetap, di mana investasi minimal 80% dalam bentuk obligasi. Ketiga, reksadana saham, di mana minimal 80% bentuknya adalah saham atau ekuitas. Yang keempat adalah reksadana campuran, di mana terdiri dari ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Kemudian keuntungan reksadana. Yang pertama adalah kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Jadi, kalau kita memiliki pengetahuan yang minim tentang investasi,
maka reksadana inilah pilihan yang tepat. Kedua yaitu efisien waktu. Bagi orang yang sibuk, kita tidak perlu membuang banyak-banyak waktu untuk bisa berinvestasi. Kita bisa memilih investasi reksadana ini. Ketiga, diinvestasikan dengan dana yang terjangkau. Meskipun reksadana ini menjadi pilihan favorit untuk berinvestasi, bukan berarti reksadana ini tanpa resiko. Berikut adalah resiko dari reksadana. Yang pertama yaitu berkurangnya nilai NAB, contohnya resiko penurunan harga saham. Kedua, likuiditas. Likuiditas itu terjadi ketika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai sebagian besar pemegang unit yang melakukan penjualan kembali. Ketiga, resiko wan prestasi. Wan prestasi ini adalah ibaratnya ingkar janji. Jadi, adanya ingkar janji antara dokumen yang telah ditandatangani. Nah, bagaimana struktur pasar modal di Indonesia ini? Jadi, pasar modal itu diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana penyelenggara efeknya atau fasilitatornya itu satu-satunya hanya Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini mempunyai fungsi, salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai fasilitator perdagangan efek. Kedua, penyedia sarana pendukung dan pengawas kegiatan anggota bursa. Ketiga, melakukan fungsi transparansi perusahaan tercatat. Keempat, menciptakan instrumen baru di pasar modal. Agar transaksi jual beli di pasar modal berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien, maka perlu keterlibatan berbagai pihak. Bursa Efek Indonesia dibantu oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. BEI, KPEI, dan KSEI diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan OJK. Kalau dilihat lebih luas lagi, struktur pasar modal itu ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada Bursa Efek, kemudian ada lembaga penunjang, ada profesi penunjang, ada pemodal baik pemodal domestik maupun asing, dan sebagainya. Nah teman-teman, itulah materi tentang pasar modal. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.